Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pendekar Mengaji Madiun, ketemu lagi dengan kita untuk membahas atau mendiskusikan tentang topik-topik teraktual, kondisi terupdate tentang politik Indonesia maupun dunia. Dan tentu saja kita akan mengundang narasumber untuk ngobrol dengan kita seperti biasa. Dan untuk hari ini saya akan mengundang seorang pengamat politik nasional dan internasional. Sudah hadir bersama saya ada Bapak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bapak? Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat. Alhamdulillah. Bapak, di Indonesia maupun di dunia hari ini terjadi perubahan kepemimpinan yang cukup signifikan, hampir bersamaan di Indonesia dengan munculnya Pak Prabowo sebagai kepala negara yang baru, kemudian di Amerika ada juga Donald Trump yang ternyata berhasil kembali menjabat kursi presiden untuk kedua kalinya. Nah, ini menarik sekali. Menurut Pak Andi tentang Donald Trump yang dua kali menjadi presiden ini, dengan kemenangan Donald Trump pada tahun ini dan kampanyenya yang dia selalu kampanyekan tentang perdamaian dunia termasuk juga masalah Palestina. Benarkah kebijakan akan kemungkinan ada kebijakan baru yang akan diambil oleh Donald Trump dengan Amerikanya pasca kemenangannya tersebut menurut Pak Andi? Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melihat ya pemilu Amerika 5 November kemarin kan gitu ya, itu dimenangkan oleh Donald Trump yang kembali untuk kedua kalinya setelah jeda satu periode yang dijabat oleh Joe Biden kan begitu. Di mana memang ada perubahan yang cukup signifikan, perpindahan antara Donald Trump ke Joe Biden, dan kemungkinan akan ada perubahan lain dari Joe Biden ke Donald Trump. Perubahan yang terjadi tidak lepas dari konsep yang mengusung mereka. Dari kedua partai yang berbeda, yang punya konsep dengan gaya yang berbeda. Ya, Donald Trump yang didukung oleh Partai Republik, ya, partai yang lebih tua, partai yang lebih apa ya, konservatif lah gitu ya. Sedangkan Joe Biden didukung oleh Partai Demokrat, partai yang sedikit lebih modern. Maka bisa kita lihat gaya yang digunakan oleh kedua presiden tersebut yang kita bisa bandingkan ya, karena Donald Trump sudah sempat menjabat satu periode dan Biden sudah juga menjabat satu periode. Kita bisa bandingkan ada perbedaan. Apakah kemudian ketika kita melihat Donald Trump naik, apakah akan ada perubahan? Pasti harusnya ada perubahan. Ya, pasti harusnya ada perubahan. Hanya yang namanya perubahan kan tidak harus perubahan itu kemudian menjadi lebih baik, menjadi lebih buruk. Perubahan bisa jadi sama saja, kan begitu ya. Jadi ini kita bicara perubahan ada, pasti ada, perbedaan konsep pasti ada. Hanya ketika kita melihat bagaimana menyikapi Donald Trump terhadap isu-isu kaum muslimin, terutama isu-isu perdamaian Palestina, perdamaian dan isu Palestina, maka sebenarnya kita bisa melihat dari apa yang pernah dilakukan Trump di jabatan pertamanya gitu ya, di masa jabatan pertama, dan apa yang dijanjikan Trump di kampanye-kampanye untuk menduduki masa jabatan kedua. Sedikit bisa kita ulas ya. Meskipun memang Trump ini menjadikan isu Palestina sebagai modal kampanye ya. Karena ini menjadi satu yang menarik bagi Trump di mana di masa jabatan Joe Biden terjadi konflik yang cukup besar antara Israel dengan Palestina. Yang Biden sendiri juga tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Trump ini menjanjikan gitu ya, menjanjikan solusi-solusi kepada kaum muslimin dengan bungkus-bungkus perdamaian tentunya kan begitu ya. Akan tetapi dari berbagai rally atau kampanye yang dilakukan Donald Trump, kampanye tetap juga dua muka. Kenapa? Karena ketika Trump berkampanye di hadapan orang-orang yang pro Israel, ya yang kontra Palestina, Trump pun juga menjanjikan sebaliknya gitu ya. Bahkan di perkumpulan orang-orang Jewish gitu ya, orang-orang Yahudi, Trump menjanjikan akan memperketat larangan-larangan kepada kaum muslimin.
terutama yang mendukung Hamas. Bahkan berusaha untuk menekan sejauh mungkin demo-demo pro-Palestina. Ini janjinya Trump kepada pendukungnya yang pro-Yahudi. Gitu ya. Jadi memang ada janji yang A itu dijanjikan A, yang B dijanjikan B, bermain dua muka. Ya. Ini dari sisi janji. Janji ya mungkin belum bisa kita pegang lah. Tapi kita punya punya apa ya, punya gambaran kedua seperti apa Trump akan menjalankan pemerintahannya adalah kita bisa melihat di periode pertama jabatannya, gitu ya. Hmm. Pada periode periode pertama jabatan Trump, kita bisa lihat Trump adalah orang yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, gitu ya. Secara paksa dan melanggar atau bahkan tidak mengabaikan sama sekali apa yang sudah diputuskan oleh PBB. Ya, jadi kita bisa lihat meskipun Trump berkampanye ya, di hadapan kaum muslimin, di hadapan media akan membawa perdamaian, akan membela Palestina dan lain sebagainya, tapi ternyata fakta jabatan pertamanya berbeda, fakta janjinya yang dilakukan ketika kampanye juga berbeda, dan yang lebih unik lagi, ketika kita melihat komposisi kabinet yang digunakan oleh Trump, meskipun belum definitif ya, karena belum belum di apa namanya, belum terjadi pengangkatan kan gitu ya, belum terjadi pelantikan. Ya, pelantikannya nanti bulan Januari. Tapi yang sudah terlihat adalah kabinet-kabinet yang akan dipilih adalah kabinet yang jelas. Kabinet itu adalah pro Israel, pro Yahudi. Jadi dari tiga itu kita bisa katakan yang namanya pro-Palestina, pro-perdamaian dunia, kemungkinan besar hanya lip service untuk sekedar meraih dukungan kaum muslimin. Seperti itu. Sebatas itu saja ya, sampai saat ini dia masih terlihat sangat jelas bahwa dia berdiri di dua kaki untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya. Hanya itu Betul, kan berarti. Baik, Pak Andi, yang menarik lagi adalah bahwa di Amerika kan tadi Pak Andi bilang ada Partai Demokrat yang sedikit lebih modern dan juga ada Partai Republik yang memang ini lebih konservatif. Nah, seperti apa kebijakan dua partai ini? Apakah mereka masing-masing punya kebijakan yang berbeda terhadap konflik yang terjadi di Israel dan Palestina ini, atau sebenarnya dua partai ini juga mempunyai kebijakan yang sama saja? ya. Jadi kalau kita katakan apakah punya kebijakan yang berbeda, kalau kebijakan kita bisa bisa coba pisahkan ya, ada kebijakan globalnya gitu ya, dan ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya rinci. Kalau kita bicara kebijakan-kebijakan rinci, kemungkinan besar akan melakukan pendekatan yang berbeda, gitu ya. Kemungkinan besar akan melakukan pendekatan yang berbeda. Di mana Partai Republik itu punya ciri khas, ya, punya ciri khas ketika mereka melakukan aktivitas politik itu dilakukan dengan terbuka dan apa namanya jelas gitu ya. Lebih Caranya seperti belak-belakan itu, ya? gayanya gitu ya, gamblang sekali gitu ya, tidak banyak polesan untuk menutupi. Gayanya seperti itu gitu ya partai. Sedangkan Partai Demokrat itu berbeda lagi. Partai Demokrat itu biasa bermain agak-agak soft, agak-agak cantik gitu ya, agak-agak cantik. Sehingga banyak yang dipoles, banyak yang ditutupi, dicitrakan baik, dicitrakan hebat, dicitrakan apa namanya loyal dan lain sebagainya lah gitu ya. Dicitrakan lebih moderat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Akan tetapi, meskipun ada pencitraan yang berbeda di antara kedua partai tadi, kita bisa lihat grand design-nya gitu ya. Artinya rencana besarnya tentunya sama. Apa? Kepentingan Amerika. Kan gitu ya. Bagaimana memajukan kepentingan Amerika, bagaimana memanfaatkan konflik yang ada di dunia untuk kepentingan Amerika. Apa kepentingan Amerika? Kepentingan Amerika jelas adalah menancapkan penjajahan, menancapkan pengaruh di setiap jengkal tanah di seluruh dunia, yaitu ya. Di grand design-nya tetap sama, yaitu bagaimana menancapkan pengaruh sehingga mereka bisa mudah mengeruk berbagai sumber daya alam yang ada di berbagai belahan dunia. Hanya menggunakan pendekatan yang berbeda.
Gitu. Jadi grand design-nya tetap sama, sebenarnya target utama tetap sama, cuman stylenya aja yang sedikit Betul. berbeda. Ya, tepat. Nah, berarti kita sama aja berharap dengan sesuatu yang sama. Baik, Iya. nah, tidak dijelaskan ini kan selama ini sepengetahuan kita bahwa Presiden Amerika yang sebagai simbol dari Amerika itu sendiri selalu terlihat dekat dan mendukung Yahudi dengan Israel. Hmm. Sebenarnya bagaimana ini? Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi antara pemimpin-pemimpin Israel dengan pemimpin Amerika? Bagaimana lobby-lobby yang mereka lakukan dilakukan selama ini? Ya. Jadi memang ini seringkali jadi pertanyaan yang tidak ada jawaban definitif ya, karena memang tergantung kita melihat dari sudut pandang mana dan kemudian kita bisa melihat dari sudut pandang sejarah yang panjang. Kalau kita katakan yang namanya Yahudi dengan Amerika itu saling memanfaatkan, Yahudi memanfaatkan Amerika atau Amerika memanfaatkan Yahudi, tapi sejarah juga membuktikan sebelum tahun 1945, sebelum Perang Dunia Kedua, Hmm, nyaris tidak ada hubungan yang bisa terlihat nyata antara Yahudi dengan Amerika, gitu ya. Artinya ada yang lain yang berbeda. Di zaman itu, sebelum Perang Dunia Kedua, Yahudi malah banyak berhubungan dengan Inggris, bukan dengan Amerika. Gitu ya. Bahkan sebelum Perang Dunia Pertama, Yahudi nyaris tidak punya tempat sama sekali. Ya, bahkan Yahudi ketika itu ketika mereka mengalami berbagai kesulitan itu ditampung gitu ya oleh para khalifah Utsmani di masa-masa akhir. Mereka bahkan diberikan izin untuk tinggal di tanah Palestina gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana lobby-lobinya memang kita bisa menyimpulkan satu yang mudah ada kesamaan, apa namanya, kepentingan, gitu ya, antara kepentingan Yahudi dengan kepentingan Amerika. Kenapa? Karena memang yang namanya kapitalis itu akan mau, mudah, dan siap bekerja sama ketika ada kepentingan sejalan, gitu ya, sesuai dengan idiom mereka. Gitu ya. Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi, kan begitu ya, idiom mereka seperti itu, gitu ya. Sehingga kita bisa lihat juga meskipun ada lobby-lobby, ya lobby-lobby itu diterima lobby artinya lobby Yahudi terhadap Amerika, itu bisa diterima ketika ada kepentingan yang ketemu, ketika ada kepentingan yang sama, kan seperti itu. Amerika juga siap membantu Yahudi karena juga ada kepentingan yang sama yang bisa diambil, kan seperti itu. Nah, kepentingan yang sejalan inilah yang membuat mereka kemudian bisa bergerak bersama-sama, tentunya seperti itu. Salah satu kepentingan besar yang bisa kita lihat adalah kepentingan masalah kapital alias masalah pendanaan, tentunya itu ya. Keberadaan Yahudi di Amerika begitu menggurita karena memang, sekarang ini kita bisa lihat Yahudilah yang megang pendanaan, Yahudilah sebagai kapitalnya, sebagai pemilik modal, gitu ya. Yang kondisi berbeda terjadi sebelum tahun 1900 atau masa-masa di mana Yahudi, belum memiliki kebebasan apa-apa. Ketika Yahudi itu tidak memiliki kapital, maka yang berkuasa ya bangsa lain yang punya kapital, kan begitu ya. Maka dengan adanya kapital atau dengan adanya dana, inilah yang membuat Yahudi kemudian menjadi sebuah bangsa yang bisa mengendalikan siapapun, nyaris siapapun ya, seperti itu gitu ya. Nyaris siapapun, karena kita bisa lihat ya sistem kapitalis bergerak karena adanya kapital. Disitulah kepentingan keduanya ketemu. baik. Tadi Pak Andi bilang bahwa sebelum Perang Dunia Kedua, hampir tidak ada kaitan apa-apa antara Amerika dengan Yahudi Israel. Kemudian baru setelah Perang Dunia Kedua, muncul keterikatan ini dan tadi juga disampaikan bahwa tidak lepas dari urusan kapital atau urusan modal, di mana Amerika hari ini pemilik modal atau pemilik kapital adalah orang-orang Yahudi. Apakah Betul. saya bisa mengatakan bahwa kalau begitu sama saja dong Amerika es Yahudi, Yahudi es Amerika? Ya kalau bisa kita bilang sama, sama saja. Karena intinya adalah siapa pemilik modal.
Sederhana, kalau orang-orang Yahudi yang di Amerika yang punya lobby, yang mereka siap gelontorkan dana, logikanya, kalau memang benar-benar mereka membela Israel, mereka itu bisa bawa dana mereka semua ke Israel, mereka modalin Israel, mereka tinggal di Israel. Kan sederhana sebenarnya, kalau memang mereka katanya cinta Israel, gitu ya. Tapi ternyata enggak, yang mereka cinta tuh uang, yang mereka cinta duit, gitu. Saya merasa Israel uangnya itu tetap cuma tinggal di tools Amerika. alat untuk memperbanyak duit, memperkaya diri, ya, menambah pundi-pundi kapital, gitu. Atau mungkin mereka merasa untuk saat ini uangnya belum bisa berkembang di Israel, Ustaz. Pak Andi. Jadi mereka masih mengandalkan Amerika untuk memperbanyak uangnya. Sebenarnya nggak masalah, kan mereka bisa tinggal di manapun. Masalah uangnya itu bekerja di negara manapun juga tidak ada masalah. Toh rata-rata Yahudi itu pemilik perusahaan multinasional. Artinya kita sebagai contoh ya sederhana, rasa kecintaan kita terhadap bangsa ya bangsa Indonesia itu menyebabkan kita tinggal di Indonesia, kan gitu. Iya. Meskipun mungkin kita punya bisnis di wilayah lain, tapi kan tetap masih masih kita nih orang-orang Indonesia terutama orang Jawa ya, bagaimanapun tetap kita masih cinta kampung halaman. Dimanapun kita punya uang, dimanapun kita punya usaha, kita masih cinta kampung halaman. Kita ingin memperbaiki, memperbesar gitu kan kampung halaman kita. Nah, harusnya orang Yahudi yang merasa Israel itu adalah kampung mereka, yang mereka bela-belain, yang mereka rela untuk menghancurkan bangsa lain dengan alasan itu adalah kampung mereka. Tapi toh yang kembali cuma omongannya, tapi orangnya nggak kembali. Itu ya. Kalau mau fair, sederhana, orang Yahudi pulangin semua ke Israel. Biar kita lihat mereka bahwa Israel itu tidak seindah bayangan mereka. Kalau Israel tidak seindah bayangan mereka, maka tidak perlu dibantu sebenarnya. Baik, kita Ini ngobrol. satir ya, ini dalam perspektif satir ya maksudnya ya, gitu ya. Jadi kita ingin menggambarkan bahwa apa yang terjadi di Israel, gitu ya, itu adalah satu omong kosong dari orang-orang Yahudi yang mereka menganggap ini adalah tanah yang dijanjikan, kampung halaman dan lain sebagainya. Mereka siap gelontorkan uang besar-besaran, tapi yang digelontorkan hanya uang, orangnya tidak kembali. Jadi sebenarnya ini kampung halaman orang Yahudi atau kampung halamannya uang Yahudi. Ya, 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 ya. Bisa diterima, bisa Satir, mohon diterima. maaf ya, ini bahasanya kita agak sedikit satir seperti itu. Ya, tapi masuk akal sekali. Baik, Pak Andi, kita udah ngobrol tentang kepemimpinan baru di Amerika dan potensi-potensi yang akan terjadi di kancah dunia. Kita akan sedikit mengerucut atau menyentit ke Indonesia. Karena Ya, di Indonesia juga baru saja terjadi pergantian pemimpin, kan? Nah, berkaitan dengan kepemimpinan baru di Indonesia, ada muncul nama Pak Prabowo yang sempat sempat digadang-gadang menjadi harapan baru bagi kaum muslimin di awal-awal ketika beliau berpidato menyatakan di awal pelantikannya beliau mengatakan bahwa saya akan mendukung Palestina dan itu beliau lakukan secara berapi-api sekali. ya, Bagaimana menurut Pak Andi? Apakah this is true or false? ya. Jadi kalau saya katakan, apakah bangsa Indonesia, pemimpin Indonesia itu mendukung Palestina? Saya bisa pastikan setiap pemimpin Indonesia dari zaman kapanpun pasti mendukung Palestina. Itu. Hanya realita dukungannya tidak pernah jelas. Gitu ya. Jadi kalau ditanyakan mendukung, mendukung gitu ya. Hanya mohon maaf sayang, dukungannya sama seperti orang biasa menyatakan mendukung. Kalau kita ditanyakan kita apakah kita mendukung Palestina, tentu kita katakan iya, kita mendukung Palestina. Gitu. Tapi kemudian kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula lah pemimpin-pemimpin yang ada, bukan hanya di Indonesia, nyaris di seluruh belahan dunia, pemimpin-pemimpin Muslim yang hanya bisa mendukung sebatas pada ucapan saja, sebatas pada anjuran, sebatas pada kecaman. Tapi kita belum melihat aksi nyata yang sebenarnya mereka miliki kemampuannya. Apa? Mengirimkan pasukan contohnya ya
bukanlah mengirimkan bantuan kemanusiaan, mengirimkan bantuan kesehatan. Ini satu yang terus terang kalau kita mau menggunakan apa namanya analogi satir lagi juga, ini satu yang menyedihkan gitu ya. Ibaratnya kita punya teman ya, teman kita dipukuli oleh preman gitu ya. Tapi kita membantunya bukan memisahkan teman kita dari preman, tapi kita membantunya nyiapkan ambulan. Kita nggak bantuin, kita hanya nonton. Teman kita dipukuli preman. Kita nyiapkan ambulan. Nanti kalau sudah selesai, baru kita angkut. Kira-kira kalau kita menggunakan analogi satir seperti ini, apakah tepat dikatakan kita membantu? Gitu ya. Jadi memang ini agak-agak ya menyedihkan ya, miris kita melihatnya. Banyak sekali harapan-harapan, banyak sekali statement yang kita katakan statementnya sudah cukup bagus, sudah sangat positif. Hanya yang kita tunggu adalah action nyatanya dari mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan. Itu ya termasuk para pemimpin di negeri Muslim. Ya kita juga berharap tentunya di Indonesia pemimpinnya memang melihat Palestina sebagai satu yang penting dan mau membantu secara nyata bukan hanya bantuan kemanusiaan tapi juga bantuan yang sifatnya militer. Baik, Pak Andi, kalau tadi Pak Andi bilang kita tidak hanya membutuhkan statement, oh, oke saya mendukung, oke saya di wilayah Palestina, tapi ternyata no action talk only kan, NATO banget. Nah, ketika ada yang mengatakan itu hanya omong kosong, hanya lip service. Pada realita yang kita lihat bahwa ketika kita membantu Palestina misalnya, bisa dipastikan kita akan berhadapan dengan Israel yang di belakangnya ada Amerika yang ternyata di belakang di Amerika juga banyak bercokol orang di Israel ya. Apakah menurut Pak Andi sebenarnya kita sudah mempunyai cukup kemampuan untuk melakukannya? Negara Indonesia dalam arti ini di bawah pemimpin-pemimpin atau presidennya. Nah, ini sebenarnya juga pertanyaan yang terus terang kalau kita tanyakan kepada para penguasa di negeri ini jawabannya adalah buah si malakama. Kenapa? Kalau kita katakan kita memiliki kemampuan untuk menghadapi Israel dan siapapun di belakangnya, maka seharusnya kita menunjukkan kemampuan itu. Kan begitu ya? Akan tetapi, kalau kita menyatakan kita tidak punya kemampuan tersebut, sebenarnya berarti menjilat ludah sendiri yang di mana kita seringkali mengatakan Indonesia ini bangsa besar, bangsa yang hebat, bangsa dengan penduduk muslim terbesar di dunia, bangsa yang siap untuk membela perdamaian dunia, tapi menyatakan tidak sanggup melawan Israel. Jadi sebenarnya apa jawaban kita yang harus kita berikan? Ya, ini kembali lagi kepada para penguasa tentunya, bukan kepada kita yang tidak memiliki wewenang sama sekali. Baik. Uh, Kemudian karena pada kenyataannya pemimpin-pemimpin kita, saya sampaikan mungkin sedikit vulgar, saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita selama ini hanya melakukan lip service saja mendukung Palestina tanpa action apa-apa. Nah, kemudian yang terjadi adalah Amerika mengedepankan atau menawarkan solusi two-state solution. Nah, bagaimana analisa Pak Andi terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia di era Prabowo ini? Apakah juga akan mendukung two-state solution atau ada yang lainnya? Ya, jadi memang terus terang untuk solusi masalah Palestina ini menjadi perdebatan dari masa kurang lebih semenjak Perang Dunia Pertama, gitu ya. Dulu ketika Inggris masih menjadi sekutu yang cukup kuat bagi Israel, Inggris bahkan sempat membuat White Book namanya, buku putih di tahun 1939 ya, mengenai bagaimana penyelesaian solusi masalah Israel Palestina. Ketika itu belum ada Israel ya, Yahudi dan Palestina. Memang mengerucut kepada dua pilihan. Pilihan pertama adalah mendirikan satu negara yang kemudian dipimpin bareng-bareng. Artinya negara dengan dua kepemimpinan mungkin kalau bisa kita lihat sekarang yang paling mirip adalah Lebanon gitu ya, di mana mereka apa namanya sharing kepemimpinan, di mana perdana menteri dan presiden itu selalu berasal dari dua kelompok terbesar, gitu ya.
Jadi kalau presiden dari kelompok A, maka perdana menteri kelompok B, gitu ya. Presiden dari kelompok B, perdana menteri dari kelompok A. Selalu seperti itu, gitu ya. Nah, itu adalah solusi yang pertama yang diusulkan untuk Palestina dan Yahudi. Atau solusi kedua, wilayahnya dibagi dua. Ya, wilayah tersebut dibagi dua. Terus terang ini solusi yang sudah muncul dari sebelum Perang Dunia Kedua dan tidak menemukan apa namanya satu kesepakatan yang utuh dari semua pihak. Kenapa? Karena yang diinginkan Yahudi adalah seluruh wilayah Palestina dan yang diinginkan oleh rakyat Palestina adalah seluruh rakyat Palestina, seluruh wilayah Palestina. Jadi solusi tersebut sebenarnya tertolak ya secara mendasar oleh kedua belah pihak. Kenapa? Karena bagi rakyat Palestina, ya jelas ini adalah tanah air kita. Bagi Yahudi juga menyatakan, ya ini statement Yahudi, jelas ini semua adalah tanah yang dijanjikan oleh kita, total, bukan sepotong-sepotong. Gitu ya. Hanya ketika ini menjadi satu yang semakin mengerucut, tetap ya, ujung-ujungnya adalah bagaimana negara-negara adidaya, negara-negara kuat memaksakan solusinya terhadap keduanya, kan gitu ya. Memaksakan solusi terhadap keduanya. Nah, salah satu yang memang mengerucut dan akhir-akhir ini menjadi pembicaraan adalah solusi untuk dibangun dua negara yang terpisah. Satu negara untuk orang Yahudi, satu negara untuk bangsa Palestina. Yang itu kemudian kita sebut sebagai two-state solution. Bangsa Palestina sendiri di masa sekarang mungkin sudah tidak terlalu apa namanya gencar ya pertentangannya terhadap solusi ini. Tapi di banyak kalangan Yahudi ini solusi ini juga tertolak gitu ya. Karena mereka menginginkan total keseluruhan, bukan menginginkan sebagian saja gitu. Terus bagaimana? Ya kembali lagi tinggal kita lihat sekuat apa Amerika menekan, sekuat apa niat Amerika untuk menyelesaikan. Karena ketika solusi ini diketok palu, maka bisa dipastikan kemudian apa yang sudah digelontorkan dana-dana besar itu akhirnya menjadi hilang gitu ya nilainya gitu ya, bagi Amerika untuk terus bercokol di wilayah sana gitu ya. Ketika dua negara ini kemudian diambil sebagai sebuah keputusan final, maka ya bisa kita lihat mungkin di sana akan sangat berkurang konflik gitu ya. Ini yang diinginkan yang menjadi salah satu program kerja dari banyak presiden di Amerika bukan hanya Trump. Kenapa? Karena konflik Yahudi, Israel, Palestina itu adalah konflik yang banyak memakan dana. Konflik yang cukup menguras keuangan Amerika kan begitu ya. Mereka butuh menghentikan ini sebenarnya kan itu ya, butuh menghentikan ini. Nah, inilah yang kemudian kita harus lihat bahwa kembali lagi konflik ini intinya bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Konflik ini bicara masalah kepentingan. Apakah masih ada kepentingannya bagi Amerika, Yahudi, Israel itu kemudian berperang dengan kaum muslimin Palestina atau seperti apa? Nah, kepentingan inilah yang akan membangun strategi mereka untuk menjadi solusi ke depannya ini akan dibawa kemana. Seperti itu. Oke. Tadi juga saya sempat sampaikan ini mungkin sedikit agak vulgar, saya menyampaikan bahwa kalau kita mau menolong Palestina, tentu kita akan berhadapan dengan Amerika. Saya sempat meragukan, bahkan saya nanya, kita ini punya kemampuan nggak untuk melakukannya? Karena apa? Kita semuanya tahu bahwa Amerika adalah sebuah negara adidaya yang super kaya, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa menurut framing yang kita lihat. Hmm. Nah, sementara di negeri-negeri Muslim yang selalu dikatakan sebagai sebuah negara yang inferior dan segala macamnya, apakah bisa sebenarnya? Apakah ada kemungkinan bahwa negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia misalnya juga akan bisa sebesar Amerika atau bahkan kalau bisa mengungguli? Apakah ada potensi seperti itu? Sangat mungkin dan sudah pernah terbukti dalam sejarah. Sebenarnya kaum muslimin bisa menjadi jauh lebih hebat daripada Amerika. Kenapa? Kita bisa lihat salah satu kunci kehebatan kaum muslimin adalah persatuan. Nah, itulah yang tidak kita miliki sekarang. Gitu ya.
kunci kaum muslimin untuk menjadi hebat adalah persatuan mereka atas dasar Islam. Ketika itu hilang, maka kaum muslimin hilang pula kekuatannya. Maka untuk mengembalikan kekuatan kaum muslimin tidak ada pilihan. Kaum kaum muslimin ini harus menyatukan kembali dirinya. Kaum muslimin dari ujung barat hingga ujung timur menyatukan kembali dirinya dalam sebuah sistem yang berdasarkan Islam, yang mereka bersatu sehingga mereka menjadi kuat. Karena kaum muslimin kalau sudah bersatu bersama-sama dan dibangun kepemimpinannya atas dasar Islam, insya Allah itu akan mengungguli siapapun yang ada di dunia. Dan itu sudah pernah terjadi, bukan sekedar fata morgana saja, Pak Andi. Betul. Dan ketika kita melihat kepada sejarah, persatuan kaum muslimin yang sangat besar, begitu besar, itu bahkan sudah dimulai dari semenjak zaman Rasulullah di Madinah, di mana Rasulullah memperluas ya pengaruhnya kaum muslimin hingga di masa terbesarnya itu dikatakan sepertiga dunia itu di bawah kaum muslimin. Artinya sepertiga dunia itu bergabung di bawah bendera kaum muslimin. Dan mereka menjadi bangsa yang hebat, yang kehebatannya tidak digunakan untuk menakut-nakuti atau merusak atau menghancurkan, tidak. Tapi kehebatannya digunakan untuk memberikan kesejahteraan. Kita bisa lihat dengan berkuasanya kaum muslimin, maka kaum muslimin menyediakan pendidikan gratis, menyediakan rumah sakit gratis, menyediakan bahkan tempat singgah bagi musafir gratis, gitu ya. Itulah apa namanya sumbangsih peradaban kaum muslimin. Sekolah-sekolah yang gratis menciptakan para ilmuwan-ilmuwan yang hebat itu tidak pernah dikenal sama sekali di barat. Bahkan barat banyak yang kemudian ke negeri-negeri muslim untuk sekolah, untuk belajar, gitu ya. Di mana kaum muslimin sudah maju, sudah bergelut dengan ilmu pengetahuan, sudah berpikir bagaimana melihat luar angkasa, di barat masih sibuk dengan ilmu sihir. Di barat masih sibuk dengan apa namanya pertentangan antara kerajaan dengan agama, dengan gereja, gitu ya. Jadi kaum muslimin ini lebih maju. Nah, majunya apa? Karena mereka bersatu atas dasar Islam di bawah payung Islam. Ketika itu diruntuhkan, kaum muslimin bahkan lebih mundur daripada orang Eropa di zaman itu. Menyedihkan sekali. Jadi semakin disadari ya Pak Andi ya, bahwa dari kejadian yang terjadi dengan Palestina saat ini, bahwa umat Islam semakin menyadari arti pentingnya kehadiran sebuah negara adidaya bagi kaum muslimin sedunia. Kita butuh negara kuat itu sendiri, karena tanpa itu hari ini kita begitu teraniayanya. Bagaimana pandangan Pak Andi tentang seruan penegakan khilafah yang akhir-akhir ini banyak digaungkan? Apakah seruan itu memang bisa membebaskan Palestina, atau memang solusinya adalah salah khilafah seperti itu? Ya. Jadi kalau dikatakan apakah seruan penyatuan kaum muslimin di bawah satu bendera yang kemudian kita sebut sebagai Daulah Islam atau Daulah Khilafah Islamiyah, apakah bisa menyelesaikan Palestina? Kalau kita lihat, pertama bahwa keberadaan atau kembalinya Daulah Khilafah Islamiyah ini merupakan sebuah janji, ya, sebuah nubuwah, ya, dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah," gitu ya. Yang nantinya akan kembali kekhilafahan seperti mana metode kenabian. Yang namanya sistem Islam ketika diterapkan tentunya sesuai dengan janji Allah akan menjadi rahmatan lil alamin juga, kan begitu ya. Maka bisa kita lihat seharusnya ketika Islam diterapkan secara benar dengan kaum muslimin kemudian bersatu di bawah payung tersebut, ya, bukan di mana sekarang kita lihat banyak negeri yang mengaku menganut Islam tapi kemudian memisahkan diri dengan negeri-negeri yang lain, tidak bersatu. Meskipun kita lihat banyak yang mengaku kami adalah negara Islam, tapi kemudian mereka tidak menyatukan kaum muslimin seluruh dunia di bawah payungnya, maka bisa dipastikan tidak akan membawa kepada kekuatan. Tidak akan membawa kepada solusi sebagaimana yang Rasulullah janjikan. Syaratnya terapkan Islam, kemudian ajak kaum muslimin total sedunia untuk ikut berada di bawah payungnya. Nah, ketika kaum muslimin berada di bawah satu payung sistem Islam, inilah yang kemudian kita sebut sebagai Daulah Islamiyah atau Daulah Khilafah Islamiyah,
yang dimana akan memiliki kekuatan baik secara personal maupun kekuatan secara pemikiran yang insya Allah bukan hanya masalah Palestina yang selesai, tapi akan banyak masalah-masalah lain yang terkait kaum muslimin yang juga bisa dengan mudah diselesaikan. Karena banyak sekali kita bisa lihat masalah-masalah yang ada sekarang ini, kendalanya bukanlah penyelesaian secara sosialisme atau penyelesaian secara ilmu-ilmu sosial, ekonomi, bukan, tapi penyelesaiannya harus secara politis, penyelesaiannya masalah kebijakan. Yang kebijakan ini tidak akan mungkin bisa diambil, bisa ditetapkan, dan bisa dilaksanakan kecuali oleh institusi yang setara atau selevel dengan negara. Jadi tidak hanya masalah Palestina yang akan mampu diselesaikan, tapi akan membawa apa yang selama ini disebut dengan rahmatan lil alamin, Pandi. Ya, betul, betul, betul. Jadi, Ya, jadi memang kita akan bisa melihat ya, ketika Islam itu diterapkan secara totalitas, Allah akan menjanjikan gitu ya. Allah menjanjikan bahwa eh, dunia ini akan dipenuhi oleh kebaikan gitu ya. Tidak ada yang dibawa Islam kecuali rahmat. Yang tidak ada yang dibawa Islam kecuali kebaikan. Bahkan kita bisa lihat ketika Islam diterapkan hanya sebagian saja, itu sudah membawa kepada kebaikan tapi tidak membawa kepada kebaikan yang paripurna dan tidak membawa kepada kekuatan yang paripurna, yang kekuatan paripurna ini tentu akan bisa membawa kebaikan lebih banyak lagi. Maka kebaikan itu tidak akan bisa jalan secara totalitas kecuali didukung oleh kekuatan yang paripurna. Kekuatan itu hanya bisa diwujudkan ketika kaum muslimin bersatu di bawah satu payung Islam. Yaitu ya yang oleh para ulama disebut sebagai daulah Islam atau daulah khilafah. Seperti itu, Mas. baik, Pak Andi, ini menarik sekali pembicaraannya, sangat mengesankan, dan saya pengennya sih ngobrol terus. Kalau dari sini ngobrol ini rasanya nggak pengen berhenti. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin kita harus mengagendakan atau menjadwalkan lanjutan obrolan kita insya Allah minggu depan, Pak Andi ya. Insya Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih banyak atas sharing-sharing yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita akan segera ketemu lagi di program ini di waktu selanjutnya. Terima kasih banyak, Pak Andi. Sama-sama. Baik, baik pemirsa channel Pendekar Mengaji Madiun, jangan lupa untuk like, komen, dan share seluas-luasnya konten ini dan channel ini supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya dari obrolan-obrolan, dari diskusi-diskusi yang kita akan lakukan untuk disebarkan ke umat dan membawa keberkahan kepada umat selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.